malam ini kita coba bahas tazkiyatun nafs dan kesadaran gitu. Cuman saya akan melihat fenomena itu di mana orang itu belajar tazkiyatun nafs tetapi paradigmanya masih material sains. Itu kacau lagi nanti dia. Jadi tazkiyatun nafs itu nggak bisa setengah-setengah. Tazkiyatun nafs itu harus kafah ya. Saya banyak melihat teman-teman habis tazkiyatun nafs, pulang lagi ke dunianya, ke dunia material sains, yaitu lambat evolusinya. Termasuk orang-orang yang mempelajari karya-karya David R. Hawkins, jadi dia tidak memperhatikan paradigma. Pokoknya dia baca, dia pahami semau dia, lah itu juga enggak ini ya, tidak efektif. Tidak efektif. Maka kemudian itu kalau kita serius untuk tazkiyatun nafs itu praktek dan teorinya itu mesti klop. Nggak bisa mengambil prakteknya aja, paradigmanya nggak dipakai, itu nggak bisa. Atau misalnya saya ikut aja kuliah paradigmanya, prakteknya enggak. Itu juga nggak bisa, itu agak sulit ya. Maka kemudian biar kuliah malam ini itu bisa menjadi sesuatu yang berkelanjutan, yang berguna ya. Maka kita mesti bedain dulu sains spiritual dan sains material itu. Saya mau ngambil tema itu gitu loh. Karena ini dua arus besar ya. Dua arus besar dalam kehidupan sehari-hari. Orang itu berpikirnya di sini atau yang di sini gitu. Karena nanti tazkiyatun nafs ini lebih banyak dilakukan mandiri gitu. Jadi tazkiyatun nafs ini jadi menjadi kemampuan yang sifatnya itu swah ya. Dilakukannya sendiri, tidak tergantung pada orang lain gitu. Maka kemudian agar bisa mampu melakukan sendiri, maka mesti harus belajar paradigmanya. Lalu paradigmanya ini saya klasifikasikan sebagai sains spiritual gitu. Oke, kita mulai. Biar lebih terarah ya. Saya mau sebelum ke sini kita mulai dulu dari membahas persoalan. Ini bagus nih. Seperti tadi di Basic Teaching David R. Hawkins tuh. Jadi pada akhirnya kan kita sampai kepada persoalan, masalah, ya, masalah-masalah sosial. Kalau di sini atau masalah psikologis, masalah psikologis dan masalah sosial. Pertanyaannya, benahinnya bagaimana nih? Membenahin masalah ini bagaimana? Ada dua pendekatan. Pakai pendekatan sains material atau pakai pendekatan sains spiritual gitu. Tazkiyatun nafs di sini yang kita bahas itu di komunitas tazkiyatun nafs dalam pengertian sebagai kajian sains spiritual gitu. Bukan yang di sini. Di sini kan nggak ada nih tazkiyatun nafs itu, nggak ada programnya, adanya terapi-terapi gitu, perawatan treatment ya. Bukan pensucian jiwa, tapi treatment kalau di material science itu. Kalau kita lihat model ini, model struktur peradaban ini ya, ini kan kita lihat kemudian sini ada budaya.
Kita lahir sebagai makhluk sosial yang hidup dalam budaya tertentu. Ternyata budaya itu kan adalah medan pemersatu kolektif. Jadi budaya itu sebenarnya perilaku kolektif. Hasil dari perilaku kolektif itu dia basal ya. Apa basal itu, apa istilahnya? Basal itu kayak mengeras menjadi budaya. Lalu kemudian perilaku itu ternyata itu hasil dari pola pikir. Jadi pola pikir itu menuntun perilaku. Lalu kemudian ternyata pola pikir itu juga dia dituntun oleh nilai-nilai tertentu. Ternyata nilai itu dia berangkat dari asumsi. Jadi nilai-nilai ini masuk wilayah filosofis. Ya. Yang ini masuk wilayah psikologis. Masyarakat kita terlalu naif kadang-kadang. Dia untuk menyembuhkan dirinya itu pada level sini saja kadang-kadang. Pokoknya saya dikasih saran do and don't aja. Dia tidak sampai ke tingkat asumsi. Tazkiyatun nafs itu bahkan dia melampaui asumsi. Dia bekerja pada tingkat, jadi di balik asumsi ini ada lagi lapisan berikutnya, yaitu lapisan gut view gitu. Nah, tazkiyatun nafs itu bekerja di tingkat ini. Tazkiyatun nafs. Kalau di sini mungkin ya bisa jadi psikoterapi, ya, untuk perawatan tuh psikoterapi. Tapi tazkiyatun nafs itu pada hakikatnya dia mentransendensikan gut view. Karena gut view inilah yang menentukan asumsi. Asumsi menentukan nilai, menghasilkan nilai-nilai, nilai-nilai menghasilkan pola pikir kemudian menuntun perilaku kemudian mengeras menjadi budaya. Lalu budaya itulah yang menjadi dasar dari hukum. Hukum kemudian mengatur politik ya mengatur ekonomi dan pendidikan. Tahu-tahu kita hidup dalam keadaan sosial yang kekurangan gitu kan. Kacau secara psikologis. Kita hanya mencarinya sampai di sini. Itu bukan tazkiyatun nafs. Dalam hal ini tazkiyatun nafs yang saya maksud itu adalah kita lebih dalam lagi. Kita lebih fokus pada memahami gut view, mentransendensikan gut view. Itu tazkiyatun nafs yang kita kembangkan di komunitas. Jadi bukan di sini mainnya, bukan di sini, tapi core-nya itu di sini. Dan tentu saja karena ini menjadi core-nya di sini sebenarnya kajiannya, maka kita di komunitas mengembangkan spiritual science atau sains spiritual yang fokus pada titik beratnya di sini. Titik beratnya itu di sini. Jadi itu pengantarnya dulu. Jadi orang kayak sekarang ya, kita sedikit kritik. Kita sedikit kritik model pengembangan diri yang berbasis sains material. Jadi tidak mungkin kita bisa punya spirit untuk mempelajari ini kalau kita tidak membedakan dulu antara apa sih bedanya kajian sains spiritual dengan sains material gitu. Maka kemudian ini materinya nih. Sains spiritual, dia basisnya itu consciousness. Nanti kita ceramahkan satu-satu ini. Basisnya consciousness. Sementara sains material itu basisnya intelijensi. Apa sih yang menjadi objek kajian di dalam sains material? Diri material gitu. Jadi diri itu dianggap hanya tumpukan
tumpukan apa? Atau makhluk seluler saja, human being, makhluk seluler. Sementara sains spiritual itu objek kajiannya fokus pada spiritual being gitu ya, bukan human. Maka yang dikaji adalah gut view. Tazkiyatun nafs itu bekerja pada tingkat gut view. Nah, tujuannya berbeda ilmu ini. Dua ilmu ini berbeda. Kalau sains material itu tujuannya untuk membuktikan. Artinya, karena dia bertujuan untuk membuktikan, maka yang dia berangkat dari keraguan. Ini dibedain nih. Karena sains material itu tujuannya untuk membuktikan kebenaran, maka dia pasti berangkat dari keraguan. Maka kemudian intelijensi itu, dia bisa aktif, bisa hidup kalau kita berani memiliki keraguan. Sementara sains spiritual, dia tidak berangkat dari keraguan. Dia berangkat dari kejelasan tujuan. Maka kemudian belajarnya adalah dia hanya mengkonfirmasi dalam dirinya sendiri gitu. Atau bisa dibilang bahwa spiritual science itu berangkat dari iman. Itu saja. Dia tidak ragu, dia iman. Lalu kemudian setelah dia iman, dia kemudian mengkonfirmasi keimanan tadi di dalam dirinya. Jadi itu tujuannya berbeda. Prosesnya adalah knowing. Sementara keraguan itu prosesnya thinkingness. Ini mesti kita kuliahkan secara mendalam ya. Tentu saja ini sebuah disiplin ilmu yang tidak bisa kita hanya satu malam terus bubar, itu tidak bisa. Tidak bisa. Malam ini saya hanya akan memberi pengantar awal. Kalau teman-teman tertarik bisa mengikuti kuliah-kuliah lain di berbagai acara saya itu. Jadi untuk mengkonfirmasi kebenaran dalam diri kita, prosesnya itu knowingness, bukan thinkingness. Nanti kita ini, dalam Tazkiyatun Nafs ini diajarkan semua. Proses ini semua ini diajarkan. Modelnya, kalau thinkingness, dia seperti ini. Model linear, ya toh? Model linear tuh kayak gini, model non-linear kayak gini. Asumsinya, asumsi terhadap diri, karena dia tadi diri itu material, maka diasumsikan diri material ini seperti mesin mekanis. Sementara spiritual itu memandang diri itu dia sistem organis. Artinya diri itu tidak terpisah dengan alam, diri itu tidak terpisah dengan Tuhan, dan diri itu tidak terpisah dengan diri yang lain. Sistem organisasi. Nyawiji kata orang Jawa. Nyawiji. Sementara sistem mekanis itu kan dia terpisah-pisah, ya, bukan sistem organisasi. Gitu. Itu asumsi terhadap diri. Karena asumsinya mesin mekanis, maka pasti nilai-nilainya nilai-nilai kepastian, certainty. Karena certainty, maka orientasinya pada hasil. Sementara uncertainty, dia orientasinya pada proses. Pola pikirnya linear dogmatis. Linear dogmatis. Sementara sains spiritual itu kita dididik untuk berpikir non-linear pragmatis. Kepentingannya untuk mengkonfirmasi kebenaran yang sudah ada dalam diri kita.
perilakunya jelas berbeda. Sains spiritual mengajak kita untuk perilakunya kreasi eksploratif. Dia terus mengeksplorasi dirinya. Dia kreatif, inovatif. Sementara sains material ini orang diajak adaptasi, reseptif gitu. Ini perbedaan telaknya antara sains spiritual dan sains material. Jadi kalau teman-teman mau punya skill, mau punya kemampuan tazkiyatun nafs, maka mesti memahami keseluruhan prinsip-prinsip ini. Dan sains ini hanya bisa diterapkan pada mesin, bukan pada diri. Gitu. Jadi sains material itu hanya cocok diterapkan pada mesin, pada benda-benda. Masalahnya adalah asumsi dari sains material itu diterapkan pada manusia. Ya, toh? Itu persoalannya. Persoalannya adalah selama 400 tahun kebudayaan kita modern itu menerapkan asumsi material. Nilai-nilainya tertentu. Pola pikirnya linear, perilakunya adaptasi reseptif. Akhirnya apa? Masyarakat cenderung berpikir contohnya. Mana contohnya? Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Itu persoalan di masyarakat kita, termasuk di dunia pengembangan diri. Pengembangan diri itu gandrung dengan produk-produk yang do and don't. Ya, toh? Padahal itu tidak bisa itu diterapkan pada manusia. Manusia itu sistem organisasi. Dia tidak boleh hanya ilmunya itu do and don't. Nggak boleh pakai ilmu robot. Dia mesti harus kreatif, eksploratif. Dia harus mampu mengkonfirmasi kebenaran di dalam dirinya, bukan sekedar reseptif, do and don't. Gitu. Nah, di sini kemudian celaka manusia itu karena dia salah memahami dirinya. Dia samakan dirinya seperti mesin mekanis yang bekerja dengan do and don't. Gitu. Algoritmanya 0 atau 1, basisnya itu 0 atau 1. Ini atau ini. Gitu. Wah, itu celaka. Dan dunia pengembangan diri kita ini di Indonesia, termasuk di dunia, itu semua, hampir semua, basisnya sains material. Walaupun promosinya spiritual, tetapi dia tidak ada sama sekali ciri-ciri dari paradigma spiritual dalam kelas itu. Ini kritik ya, ini kritik bersama. Ini kritik kita bersama. Karena ini kita kelasnya tazkiyatun nafs, sesuatu yang beda, bukan psikoterapi dalam pengertian material, maka kita mesti kritik. Dunia pengembangan diri kita itu dikembangkan, lahir dari budaya material science. Ciri-cirinya orang diajarin do and don't. Pola pikirnya linear, dogmatis. Dia berangkat dari asumsi mencari kepastian. Jadi masyarakat menjadi tidak toleran dengan proses. Ciri-ciri yang nyata di pengembangan diri itu adalah teori. Dia menghindari kerangka kerja konseptual. Itu. Jadi kita udah banyak kena virus, masyarakat kita banyak kena virus sains material gitu. Jadi ciri-ciri dari jiwa atau diri yang sudah kena virus sains material, dia akan bilang, tidak mau fokus pada proses, dia fokus pada hasil gitu. Nanti kita bisa diskusikan ini sebagai kajian tersendiri ya. Teman-teman kalau serius, kalau nggak serius jangan.
Oke, itu satu pengantar. Satu pengantar. Sekarang kita masuk ke pendahuluan untuk tazkiyatun nafsnya. Kita masuk ke sini. Jadi teman-teman, proses tazkiyatun nafs itu kita mulai dari membahas dulu fase eksistensi. Fase eksistensi nanti kita kaitkan dengan apa? Fase eksistensi ini bisa kita bilang ini posisi spiritual. Itu sama. Posisi spiritual, lalu kita hubungkan dengan pemetaan dari David R. Hawkins. Posisi spiritual dalam peta kesadaran. Itu dimulai dari fase bawah. Kita bikin dulu dari bawah ya, 20. 100, 125, 150, 175 gitu. Lalu 200, 250, 10. Kayaknya lambat nih. Saya pakai ini saya aja lah, presentasi saya yang dulu. Yang ini aja deh. Nah, kita pakai yang ini saja dulu. Jadi, dari mana kita memulai tazkiyatun nafs? Jadi sebelum kita mempraktekkan tazkiyatun nafs, kita mesti paham dulu fase ya, posisi spiritual gitu. Mesti paham. Posisi spiritual itu di fase ini ya, kita bikin dulu petanya. Di sini. Ini non-being namanya. Ciri non-being itu adalah kebingungan yang dalam. Kebingungan. Kebingungan yang tidak ada ujungnya, non-being itu. Kebingungan posisi. Dia kehilangan, bingung dengan posisi eksistensinya. Gut view-nya itu bingung. Di bawah 75 itu, orang udah mengalami kebingungan dengan eksistensinya. Kalau di fase ini, yang ini fase pemenuhan diri. Pemenuhan diri ini cirinya, orang salah menunjuk eksistensinya gitu. Kalau ini bingung, kalau pemenuhan diri ini salah identifikasi. Ada kesalahan. Dari bingung, dia naik pada perbuatan yang salah. Jadi kalau orang salah itu dalam spiritual, dia tidak dihukum. Maafkan kan proses melepas kebingungan. Dia pasti salah. Setelah bingung tuh banyak kesalahan yang dilakukan. Lalu di fase berikutnya, ada fase namanya dari kesalahan kemudian belajar untuk meragukan. Dia ragu. Kemudian dia naik pada dalam iman itu ada di 500-an. Mulai tumbuh iman. Puncak iman itu adalah di sini. Tajalli. Penyaksian. Penyaksian gitu. Jadi ini peta tazkiyatun nafsnya.
Jadi dimulai dari Cek. Bang Aswar, anu ya, keluar ya? kebingungan. Lalu kemudian dia naik pada kesalahan. Lalu dia naik pada keraguan. Lalu dia naik pada iman. Lalu dia naik pada penyaksian. Puncaknya itu penyaksian. Penyaksian apa? Bang Aswar. Halo Bang Aswar. Wah, putus lagi. Wah, putus lagi. Membersihkan kebingungan eksistensi. Dia kemudian membersihkan kesalahan identifikasi. Kemudian naik kepada melampaui keraguan. Sehingga dia jadi iman. Lalu tajalli, penyaksian. Ini petanya gitu. Dan peta ini kan tidak ada diajarin di sekolah umum. Ini di pondok pesantren sama guru saya. Belajarnya tidak dipelajari di buku. Ya, toh? Ini namanya evolusi gut view. Jadi mesti kita toleran dengan kesalahan diri kita. Dia berangkat dari sini. Sebenarnya, kalau kita mempelajari tasawuf, bentuk-bentuk persoalan-persoalan sosial, persoalan-persoalan psikologis, itu ciri dari evolusi gut view-nya. Orang misalnya pengangguran, itu kan orang yang bingung dengan posisinya. Ya, tak? Orang yang rugi terus, itu kan orang yang berbuat kesalahan. Jadi gut view-nya pasti di sini nih. Kalau dicari, dibersihkan, disucikan, dia pasti di sini nih gut view-nya. Kalau orang yang tidak punya non-being, tidak punya pekerjaan, tapi bukan jomblo ya, bukan non-being. Ada memang jomblo yang non-being, ada jomblo yang lain gitu. Disclaimer dulu nih sebelum diserang. Jadi kebingungan itu sangat dalam gitu. Jadi kebingungan eksistensi itu gut view-nya tadi dari 20 sampai 75. Kesalahan identifikasi itu melahirkan ketakutan, melahirkan perilaku craving, melahirkan kebencian, melahirkan dominasi. Itu kesalahan identifikasi. Lalu ada fase keraguan. Di sini ini penting. Keraguan itu ciri bahwa nalar kita hidup. Akal kita hidup. Ciri bahwa akal kita hidup. Jadi sains itu, sains material, dia berangkat dari keraguan. Sementara sains spiritual dia berangkat dari iman. Dan puncaknya tajalli.
Nah, seperti itu. Nah, orang awam yang tidak belajar sains material, dia tidak belajar sains spiritual, dia jatuhnya ke sini. Bingung dan salah identifikasi terus-menerus. Salah milih pemimpin, salah milih pasangan, salah semuanya. Itu level orang awam. Maka kemudian kita di komunitas itu tidak mengizinkan orang untuk menganggap dirinya awam. Karena itu pasti akan terus berbuat kesalahan dan dia toleran pada kesalahan. Bukan toleran, dia anggap normal. Dia anggap itu lazim gitu. Jadi ini dulu ya, ini dulu konsepnya itu seperti. Jadi peta kesadaran itu bukan peta emosi, dia peta gut view kalau kita mau mempelajari secara mendalam. Peta gut view bisa dibilang begitu. Gut view inilah yang kemudian tuh menuntun live view. Dari gut view dia menuntun live view atau asumsi. Dari asumsi menuntun nilai-nilai. Nilai-nilai menuntun pola pikir, lalu kemudian ke perilaku. Persoalan-persoalan di pengembangan diri, persoalan-persoalan pengembangan diri sains material, kebingungan ini tidak diperjelas, tetapi justru dimanfaatkan sebagai komoditas. Kekeliruan atau kesalahan ini dijadikan basic orang untuk takut-takuti. Jadi ini dimanfaatkan oleh industri. Ini gurih. Ya, tak? Ini gurih. Dan itu resiko menjadi orang awam. Siapa suruh jadi orang awam? Dia tidak menghidupkan nalarnya. Maka kemudian di dalam kajian spiritual, nalar itu adalah sebuah pencapaian. Ya. Nalar itu adalah sebuah pencapaian spiritual. Kita berarti udah 3 kali lahir tuh. Lahir pertama, lahir kedua, lahir ketiga di sini. Kelahiran keempat gitu di sini. Iman. Masalahnya adalah kita tidak akan bisa iman secara kesadaran jika kita tidak membedakan antara awam, sains material, dan sains spiritual. Ini pekerjaan besar ya, dan ini tanggung jawab masing-masing diri. Kita tidak ada, silakan bertanggung jawab gitu. Kalau ya puas dengan gut view di sini ya silakan saja. Kita tidak ada. Jadi masing-masing diri bertanggung jawab atas dirinya. Monggo, silakan saja. Kita paling-paling ya bisa menginspirasi kayak begini, kasih peta, jelaskan, ya, jelaskan, selesai. Perkara dia memutuskan mau terus mempelajari atau kemudian dia denial begitu saja, yaitu kembali lagi ke tingkat spiritualnya. Orang-orang yang masih di tingkat sini, dia akan memandang ini buat apa sih? Dia akan salah mengidentifikasi pelajaran ini. Gitu. Dia akan salah. Jangankan dia memahami dunia, memahami dirinya aja salah. Ya, ini fase-fase yang paling banyak. Dan ini tercermin. Fase gut view ini, ya, dia tercermin di psikologisnya. Psikologis tercermin di kehidupan sosialnya gitu. Fase gut view ya. Di sini
Jadi ini ceramah pengantar dulu dan pendahuluan malam ini. Ini fase-fase kebingungan. Ini fase-fase kesalahan. Ini fase-fase keraguan. Ini fase puncak. Evolusi spiritual itu adalah penyaksian keilahian itu di dalam diri sendiri. Selesai penyaksiannya dia. Jadi ini gut view gitu. Gut view-nya di situ. Ada 1, 2, 3, 4, ada 5 fase, 5 tangga. Kalau kita persingkat ya. Dan ini silakan saja. Kalau teman-teman misalnya kau bisnis apapun rugi, itu berarti ada pengaruh ini di dalam bisnis. Bisnis saya juga ngalamin, saya di training sama guru saya itu kurang lebih 9 tahun untuk memahami ini. Jadi nggak mudah ini, terus terang. Dan bukan hanya nggak mudah, tapi juga nggak banyak yang membahas ini. Makanya kita memfasilitasinya itu dengan bikin komunitas. Orang yang bisnis lambat, di sini berarti ragu-ragu. Dia Halo, Bang Aswar monitor. Wah, putus lagi. gimana nih cara ininya ya, cara menstabilkan. mengajarnya gitu ya. Ya, ini Lanjut, butuh lanjut. ilmu ini. Jadi teman-teman itu kalau mau lihat, saya penting nggak sih mengilmui tazkiyatun nafs ini? Lihat hidupnya. Masih banyak kebingungan tidak? Masih banyak kesalahan tidak? Masih banyak keraguan tidak? Ini tercermin dalam kehidupan di sini, sosial, psikologis. Orang yang kena penyakit GERD itu banyak kesalahan identifikasi di sini. Itu banyak mengalami evolusi spiritualnya belum tuntas di sini. Di kesalahan. Yang bisnis rugi mulu. Sini dia pasti. Yang bisnis lambat. Keraguan. Yang kencang. Nah, sini. Maka kemudian di dalam peta kesadaran itu, dia begini kalkulasinya tuh. Yang dibawa, ya ini 500 tuh udah iman. Wow, udah nggak ada masalah, kayak seger, kata Budini. Seger hidupnya. Semakin ke bawah, semakin bermasalah hidupnya. Kenapa? Bingung. Bingung dia. Jadi itu dulu pengantar malam ini. Maka kemudian ya di buku itu, buku non-dualitinya Ali Hanafiyah. Seperti itu. Jadi teman-teman silakan saja mau diterima informasi malam ini. Ini kan paparan ilmu ya. Paparan ilmu. Bisa diterima, bisa ditolak, bebas. Tetapi setidak-tidaknya kita sudah menginspirasikan bahwa
fase gut view itu, evolusi gut view itu dimulai dari kebingungan eksistensi. Oh, bisa begini ternyata ya. Ada yang punya penyakit nggak sembuh-sembuh. Itu bisa kompleks, kebingungan dan kesalahan. Sudah habis-habisan dia. Dia tempuh jalan awam, ke dukun, ke rumah sakit misalnya. Juga belum sadar-sadar. Itu coba tempuh jalan sains spiritual. Sains spiritual kita fokusnya ke sini. Sampai ke sini dulu, baru ke sini. Oke ya, saya ulangi. Tahapan tazkiyatun nafs, gut view itu dimulai dari kebingungan. Mulai dari kesalahan. Mulai dari keraguan. Iman, penyaksian. Ini harus dipelajari minimal tuh kalau sampai dari sini ya 2 tahun lah baru stabil tuh gut view-nya. Dan gut view ini dia akan menjadi asumsi. Asumsi menentukan nilai-nilai, pola pikir, perilaku. Perilaku ini yang menjadi budaya. Budaya menjadi dasar pembuatan hukum jadi dasar dari politik, mengatur politik. Politik itu menjadi mengatur ekonomi dan pendidikan. Jadi ini harusnya ini setiap keluarga, apalagi orang Islam, ini wajib tazkiyatun nafs. Wajib. Wajib itu pensucian jiwa itu. Ya, biar kemudian tidak ada kesalahan, tidak ada keraguan, dan tidak ada kebingungan. Agama kan itu. Agama kan menyelesaikan persoalan ini secara eksistensi. Ya, makanya kemudian agama itu dia memberi kabar gembira. Bukan mempersulit. Kemarin saya nerima semacam WA dari Bali, teman saya. Dia khawatir dengan banyaknya anak-anak yang ateis dan agnostik. Kita biarin aja, itu orang bingung. Anak-anak yang begitu bingung, biarin aja. Capek sendiri kok itu. Siapa yang dia akan dibanting-banting oleh kehidupan. Silakan aja bikin gerakan ateis, agnostik. Lelah sendiri nanti. Gak akan betah. Siapa, jiwa mana yang kuat hidup dalam kebingungan, kesalahan, dan keraguan? Bahagia enggak? Enggak bakal. Silakan aja, dijarke wae. Sampai kapok. Mungkin kuliahnya sampai di sini aja ya. Udah 1 jam. Kemudian kan setelah kuliah ini harusnya berakhir pada sesi klinis. Klinis itu kan sifatnya personal gitu. Maka kemudian itu kita mencoba membawa ini, kajian yang cukup berat ini dalam kelas-kelas yang ringan. Ada yang kelas BOB, ada yang kelas letting go, ada yang kelas macam-macam itu. Tapi sebenarnya dasarnya adalah untuk transendensi gut view gitu. Jadi semacam itu. Tapi ini memang pembelajarannya ini sifatnya personal. Tidak sama bagi setiap orang. Kenapa? Beban spiritualnya, ini kan beban spiritual nih. Beda-beda. Beda-beda. Tingkat spiritualitasnya beda-beda. Seperti itu. Mungkin makanya kemudian tuh buku Here I Am itu sebenarnya dialektika Tuhan dengan bagaimana kita memahami keraguan, kesalahan, dan kebingungan itu. Itu puisi sebenarnya. Buku itu tuh puisi. Puisi dari
puisi non-duality, penyaksian langsung Ali Hanafiah kepada kehadiran Tuhan di dalam dirinya. Jadi itu puisi non-duality. Puisi di mana penyaksian langsung Ali Hanafiah akan kehadiran sifat-sifat Tuhan di dalam dirinya. Jadi puisinya itu bagus. Kalau teman-teman tertarik dengan itu tuh bisa kita bahas. Itu karena itu apa? Ya namanya dia kalam ilahi, sirih. Dalam tradisi tasawuf itu ada semacam itu. Orang-orang yang sudah tuntas di level sini dengan keraguan dan sudah sampai kepada penyaksian. Jadi, tetapi memang membaca puisi tentu saja tidak akan menuntaskan seluruh tugas ini. Dia mesti ada riado. Ada riadonya. Ada riado, ada muhasabahnya. Tentu saja untuk riado dan muhasabah dia butuh ilmu. Ilmu yang kompatibel itu sains spiritual. Nggak bisa riado muhasabah pakai sains material. Itu terus akan berjibaku di dalam keraguan demi keraguan yang tidak akan pernah ada ujungnya. Saya nanti akan lebih banyak akan membuat podcast sendiri untuk mengurai buku itu. Karena buku itu cukup dia menemani saya di tahun 2009 di awal-awal saya mengalami proses sama guru saya gitu. Buku itu cukup menemani saya, teman. Kemudian saya teringat lagi 2009 sekarang udah 10 tahun. Udah 11 tahun saya teringat lagi buku itu. Buku itu udah hilang di pasaran. Lalu kemudian diangkat lagi. Ini buku yang pernah menemani saya waktu itu. Melewati fase-fase ini. Dan sampai sekarang kadang-kadang ya masih menemukan kesalahan di dalam diri. Langsung di gut transcendency. Kebingungan sih udah selesai. Kesalahan. Ada keraguan, udah selesaikan. Itu kalau kita punya ilmu. Kalau nggak punya ilmu, dianggap biasa saja. Akhirnya kemudian ya kita jatuh pada kesalahan yang sama. Jadi sebenarnya konsep tazkiyatun nafs ini konsep yang paripurna dia. Tidak butuh banyak metode, tidak butuh banyak metode. Untuk healing and recovery itu dia butuh satu konsep besar, paham peta dan bisa mengoperasionalkannya. Dia enggak kayak enggak kayak ilmu-ilmu barat, tidak. Konsep tazkiyatun nafsi itu konsep spiritualitas. Dia bukan kayak misalnya hipnosis, bukan kayak begitu ilmunya. Enggak tahu kalau data itu maksudnya bagaimana. Dan setiap orang itu memiliki fase yang kadang-kadang misalnya begini. Ini yang saya alami ya. Yang saya alami. Misalnya ada orang yang, jadi evolusi spiritual itu misalnya di ekonomi, di finansial dia masih di sini. Finansial masih di fase kesalahan. Ya, ada. Tetapi misalnya di sosial dia udah di sini gitu. Bisa begitu. Lalu misalnya di aspek lain emosional masih di sini. Itu bisa kayak begitu. Bisa seperti itu. Datar itu bisa menunjukkan sesuatu. Nanti dan itu kalau di asesmen kan mesti klinis. Pada aspek apa sih maksudnya datar itu? Ini kan mesti di cross check ke
apa ke klinisnya apa maksudnya datar itu kan tidak ada. Datar itu dalam pengertian klinis itu tidak ada. Dia pasti ini, pasti dicari. Pasti ada, ya mungkin harus ada lagi yang disucikan lagi misalnya. Mungkin ya tidak besar, tetapi ya, ada beberapa yang perlu harus ditransendensikan lagi. Saya kira untuk pengantar dan pendahuluan Tazkiyatun Nafs, tangga-tangganya juga sudah tahu. Di sini kemudian memang kita mesti punya ilmu untuk bisa mendeteksi evolusi kita. Kadang-kadang kalau nggak punya ilmu itu orang gampang saja, wah saya udah 700, udah penyaksian saya. Ya silakan saja. Ya kan? Saya udah damai. Tinggal diperiksa aspek sosialnya, karena aspek spiritual itu tercermin juga di sosial. Dia udah damai, tapi penghasilan belum ada. Kamu masih bingung itu malah. Seperti itu. Kadang-kadang tuh orang kita itu kan nekat kalau bikin menilai diri. Saya kayaknya udah 600 nih, bliss. Itu kan awam. Awam tuh mesti belajar ilmu dulu, filosofis dan klinis, baru kita praktek. Harapan saya sih apa? Ya paling tidak ini menjadi hasanah baru ya. Semacam ya hasanah baru dalam dunia pengembangan diri Indonesia yang selama ini kalau kita pelajari serius itu kental sains materialnya, namanya doang spiritual, yang dipelajari bukan evolusi gut view, yang dipelajari do and don't. Do and don't. Bahkan sampai peta Hawking itu disebut peta emosi. Sebut peta emosi gitu. Bukan peta gut view. Bukan peta posisi spiritual. Lalu bagaimana kalau kita misalnya, ya saya kritik itu. Saya kritik itu karena ada kesalahan identifikasi. Sehingga kemudian kalau memang masyarakat mau milih sains material silakan, tetapi jangan kebalik-balik, sains material dibungkus dengan kata spiritual, itu kan kemudian orang bisa putus asa di dalam jalan spiritualnya. Ya kita perlu kritik lah bareng-bareng ya. Kita perlu kritik, panduannya adalah ini. Ciri-cirinya itu ini. Sudah saya buat ini. Siap saya bagikan. Mau lari kemana dia? Sudah saya petakan kayak gini ya. Ya, ada. Tinggal ini kita jujur apa enggak gitu loh. Jadi jangan sampai kita membuat kesalahan baru di masyarakat dengan mencampur adukan ilmu spiritual dengan material gitu. Itu penting. Ya ini butuh kejujuran, ya butuh integritas. Ya bukan hanya bisa koplak. Tambah bingung orang. Akhirnya apa? Orang enggak ada harapan lagi untuk mengubah hidup. Ini butuh kejujuran ini. Ini butuh kejujuran kita, butuh tanggung jawab. Apalagi misalnya kita yang berhubungan dengan industri pengembangan diri. Nggak apa-apa. Industri oke, itu bagus. Tetapi jangan sampai kita salah identifikasi, mencampur baurkan. Kita mesti kritik itu biar apa? Biar orang tidak membingungkan, tidak jatuh pada kebingungan. Itu penting kita yang berilmu itu hadir memberikan pencerahan ilmu.
Seperti itu. Ini saya udah buat petanya, biar kemudian saya tidak membodohi orang. Saya kemudian tuh bisa dikritik juga, kalau memang salah membawakan ilmu tertentu. Ayo, ini panduan kita bareng-bareng nih. Panduan kita bareng-bareng. Mungkin seluruh ciri-ciri ini akan kita bahas ya. Saya itu nggak bisa kuliah seluruhan itu enggak. Nanti kita akan bahas di podcast Here I Am itu. Kita bahas satu-satu. Kita hubungkan dengan ciri-ciri ini. Saya kira itu ya, saya kira itu. Saya kira itu. Jadi satu-satu industri pengembangan diri masih soal pembuktian. Testimoni itu ciri dari, ini loh buktinya, orang tidak mampu mengkonfirmasi. Makanya TIPAI saya larang, jangan coba bangun budaya testimoni. Izinkan orang untuk mengkonfirmasi dalam batinnya. Kita di dunia, kita akhirnya sekarang punya sekolah reseller, yang dimana basis copywriting-nya adalah empati, bukan fear and desire. Kita coba bangun masyarakat kita yang agak spiritual dikit lah, gitu. Masa masyarakat agama copywriting-nya berbasis fear and desire, tidak membawa kebahagiaan, malah membawa kebingungan dan kesalahan. Situ kemudian tuh, wah, ini tugas sama-sama gitu. Jadi ini saya tidak mengkritik satu orang, saya mengkritik rezim. Saya mengkritik sistem. Jangan kita tidak dan kita tidak kebal gitu loh. Karena kita kan dibesarkan dari sini ya. Yang penting kita punya nilai-nilai yang jelas. Kita sengaja bikinkan komparasi seperti ini sehingga dia menjadi objektif, tidak jadi sentimen gitu. Oke, saya kira kuliah malam ini cukup sekian ya. Nanti lebih banyak interaksi di grup atau ini kan teman saya semua ini yang ikut nih. Ini teman kita semua ini, nggak ada orang lain. Hanya memperjelas, mempertegas gitu. Semoga kuliah malam ini kan gerakan bagus ya dari AKDI itu. Indonesia sadar tazkiyatun nafs. Artinya mari rame-rame kita tinggalkan virus material sains dan virus keawaman dalam diri kita. Itu kan pesannya itu sebenarnya. Indonesia sadar tazkiyatun nafs. Tapi itu kan pernyataannya. Tapi sebenarnya yuk mari kita tinggalkan keawaman dan sains material. Itu pesannya sesungguhnya. Jadi mesti ada hijrah, ada lompatan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.